Islam ini dibagi menjadi 4 untuk menghadapi kebesaran alam ini. Dalam hal ini tentang salah satu di antara ada ukhuwah, karena di situ tentu nanti juga banyak tentang asal ukhuwah Islamiyah. Pada saat perang Yarmuk atau sebelum itu ada hadis lan tadkhulul jannah hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahab. Kalian tidak akan bisa masuk surga selama kalian belum beriman. Tapi kalian belum bisa beriman secara sempurna manakala kalian belum ada ikatan rasa cinta saling. Nah ini kita bagi 4. Bagaimana ini? Yang pertama ukhuwah Islamiyah. Pada suatu ketika di perang Yarmuk, ya, ini perang pertama mungkin yang dialami Islam, dan perang Islam itu bukan ingin balas dendam atau pelampiasan, tapi mempertahankan diri. Makanya dalam tarikh Islam itu disebut futuh, kebanyakan futuh. Ini ada kejadian yaitu Hudzaifah atau Abu Jam bin Abi Hudzaifah. Di saat rehat, katakanlah perang Yarmuk ini sudah selesai, si Abu Jam ini mencari saudara misannya. Kok tidak pulang? Jangan-jangan kurban di medan, terbunuh di medan, atau dia sedang luka parah. Maka Abu Jam ini membawa kendi, apa itu ya, ceret lah, diisi air, karena tahu bagaimana situasi keadaan cuaca yang demikian panas. Tentu dia sangat membutuhkan ini. Kalau ketemu akan saya berikan minum. Dicari-cari di antara kurban-kurban, maka mendengar rintihan. Didatangi, ternyata itu saudaranya. Sudah payah, sangat payah sekali. Lalu mau dituangkan, dia isyarat mengangguk, ditunjukkan ini air minum, mengangguk, dituangkan mau diminumkan. Tiba-tiba kira-kira 100 meter mendengar jeritan lain. Akhirnya si saudara Abu Jam ini memberi isyarat, kamu ke sana, isyaratnya itu. Padahal beliau sangat membutuhkan, kamu ke sana. Karena ini perintah, diturutilah ke tempat suara itu tadi. Ternyata di situ Hisham bin Abil As, saudara Amr bin As, yang juga luka parah dalam kehausan. Begitu diisyaratkan untuk diberi minum, mengangguk. Begitu mau dituangkan, tiba-tiba mendengar lagi suara, kira-kira 100 meter, suara rintian-rintian. Akhirnya Hisham bin Abil As ini memberi isyarat, kamu ke sana. Maka datanglah ke tempat yang ketiga ini. Nyampe di sana, pemilik suara ini sudah meninggal dunia. Jadi tidak jadi. Akhirnya kembali ke Hisham. Begitu nyampe ke Hisham sudah meninggal dunia juga. Akhirnya kembali ke saudara sepupunya itu tadi. Sampai sepupu sudah meninggal. Tiga-tiganya meninggal tanpa satu pun sempat minum air. Ini yang digambarkan dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 9 wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ini yang ukhuwah Islamiyah. Banyak contoh-contoh yang lain. Lalu Islam menghadapi ahlul kitab, Dhimmi, Yahudi. Bagaimana ukhuwahnya ini? Maksudnya ya bentuk Islam menghadapi mereka. Mungkin pernah mendengar cerita tentang bagaimana baju perang Rasulullah yang di saat Rasul meninggal ada kegaduhan lah, ada mencari baju perang ini di mana, Padahal ini baju yang sangat terkenang, banyak jasanya lah istilahnya. Di medan perang di beberapa tempat Rasulullah mengenakan ini, kok tidak ada. Dicari-cari, ternyata ada yang memberitahu ini sedang ada di Pegadaian, pemiliknya adalah orang Yahudi, digadaikan pada orang Yahudi. Maka menurut riwayat itu Sobat Ali menyelesaikan. Pertanyaannya, kenapa kok sampai Rasulullah menggadaikan? Kenapa? Apa sobat-sobat itu melarat, miskin, tidak punya uang?
Kita tahu siapa sahabat Abdurrahman bin Auf, siapa sahabat Abu Bakar, sahabat Utsman, sahabat-sahabat yang lain. Jangankan uang, kepalanya diminta diberikan. Kalau itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kenapa sampai begini? Jangan sampai kita lalu menganggap sahabat-sahabat pelit, sahabat-sahabat melarat. Jangan. Ke Yahudi lagi. Kenapa kok ke Yahudi bukan orang? Ini soal ada amanah yang tinggi, amanah yang luar biasa bagi umat Islam. Untuk bagaimana menghadapi mereka. Kalau mereka tidak melakukan hal yang membahayakan, mereka berteman, mereka damai dengan kita, mereka ada hak untuk diayomi, dilindungi. Itu amanah Rasulullah melalui menggadaikan baju itu tadi. Jadi ini amanah yang jangan sampai kita menganggap sahabat miskin, melarat, pelit, tidak peduli. Justru sahabat, Masya Allah, kita mengenal siapa sahabat Abu Dahdah, Ummu Dahdah. Ada ayat yang turun menerangkan tentang mandalladzi yuqridullah qardan hasana. Langsung beliau keluar dari rumah itu di dalam kebun kurma yang luas. Dia Ummi Dahdah, anaknya diajak keluar. Waktu anaknya masih menggigit satu biji kurma, masih separuh, disuruh lepas, dibuang, ditaruh di dalam, dia suruh keluar. Rumah, ladang ini dan semuanya sudah saya hutangkan pada Allah. Karena ada ayat mandalladzi yuqridullah. Padahal keluar tidak punya rumah. Seperti itu sahabat. Sahabat Ali pernah terjadi kasus dengan juga ahlul kitab. Sahabat Umar waktu itu sebagai hakim, ya khalifah sebagai hakim, menyebut sahabat Ali, ya Abul Hasan, maju sini, duduk sini. Tapi menyebut si lawannya, si orang ini dengan menyebut nama biasa. Marahlah sahabat Ali. Kenapa? Paduka menyebut saya dengan kunyah, dengan gelar, dengan abahnya ini. Sedang menyebut lawan saya langsung. Samakan saya dengan dia. Sebut saja nama saya. Seperti itu. Lalu bagaimana dengan mu'ahad atau suatu kafir yang perang tapi lalu ada damai, ada perjanjian dan sebagainya. Rasulullah banyak sekali dahulu. Man ada mu'ahadan faqad adani dan seterusnya. Banyak sih. Siapa yang mengganggu, menyakiti orang-orang mu'ahad, orang kafir yang semula peranglah katakan, tapi ada suatu perjanjian damai, maka berarti sama dengan. Kita ingat bagaimana panglima perang Salahuddin Al-Ayyubi yang disebut dengan Sultan Saladin. Beliau itu bukan Arab, bukan Persia, tapi dari ini Irak, Kurdi. Bagaimana saat luar biasa. Dan beliau itu disebut penguasa yang aswaja dan yang menghimpun peringatan Maulid untuk mempersatukan umat Islam. Di saat perang, mendengar lawannya Raja Richard dari Inggris itu sakit, perang dihentikan karena lawannya sedang sakit. Lalu beliau menyamar, karena beliau itu punya ilmu kedokteran, tabib, menyamar masuk ke lawan, mengobati si Raja Richard ini. Ini bisa ditulis di beberapa tarikh, di beberapa sejarah. Itu Islam menghadapi mereka-mereka. Kalau kafir harbi bagaimana? Lah ini di Indonesia tidak ada harbi. Itu urusan negara sudah. Nah, jadi kejadian kita serahkan pada aparat, pada negara, dan semua itu sudah ada aturan-aturannya. Selesai dengan 4 kelompok ini, ya selesai itu semuanya. Karena alam ini, khususnya manusia, dibagi yang menjadi 4 kelompok ini.